Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, apa kabar? Semoga selalu di dalam lindungan Allah, diberikan rahmat, nikmat, dan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab mengenai pernikahan dengan menggunakan video. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pemahaman dan wawasan Ananda mengenai bab yang akan kita bahas kali ini. Ayo kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Ananda Ibu kelas 11, khususnya SMA Negeri 1 Limakoto Kampung Dalam. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai bab pernikahan dalam Islam. Sebelum kita membahas tentang apa sih itu pernikahan dalam Islam, sebelumnya kita pasti harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita dalam bab ini itu apa. Nah, tujuan pembelajaran kita pada bab ini yaitu yang pertama, memahami pengertian pernikahan dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan dalil dan tujuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi hukum pernikahan dengan benar. Yang keempat, menelaah rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Jadi diharapkan setelah pembelajaran mengenai bab pernikahan dalam Islam, Ananda dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti yang sudah ditampilkan berikut. Nah, apa sih pernikahan dalam Islam itu? Nah, nikah itu berasal dari bahasa Arab, an-nikah. Nikah secara bahasa yaitu menghimpun dan mengumpulkan. Dari segi istilah, nikah itu adalah menyatukan dua keluarga menjadi satu dengan ikatan pernikahan. Maka nikah itu yang awalnya pisah menjadi satu keluarga yang disebut juga dengan ahdun nikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, nikah itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya mengenai dalil pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam ini banyak sekali dalil nakli yang terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nah, anak-anak, marilah kita baca surat Ar-Rum ayat 21 secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu mampu mengendalikanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak ibu, makna pernikahan itu, kata Nabi, kalau ada orang yang menikah, maka ia itu telah menyempurnakan separuh agamanya. Hanya tinggal nanti menyempurnakan yang separuhnya lagi, keimanan dan ketakwaannya. Begitu besarnya makna pernikahan dalam Islam itu. Jadi, pernikahan di dalam Islam itu bukan hanya sekedar pertemuan antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang saling senang atau tujuannya hanya untuk sekedar mendapatkan keturunan. Akan tetapi tujuannya adalah
pintu kebaikan. Karena yang awalnya itu haram menjadi halal, bahkan menjadi nilai ibadah. Nah, apa sih tujuan pernikahan dalam Islam itu? Tujuan pernikahan yang pertama adalah kelangsungan keturunan. Karena pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk melahirkan keturunan yang saleh dan soleha, serta membuka pintu rezeki. Yang kedua, yaitu memenuhi hajat naluri untuk mendapatkan kasih sayang dan ketentraman hidup. Karena tujuan utama melakukan pernikahan adalah agar memperoleh ketentraman dan saling menyayangi. Ketentraman dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pernikahan adalah ketentraman lahir dan batin dan kasih sayang yang sempurna. Selanjutnya, memenuhi perintah agama. Nah, pernikahan ini banyak sekali dalil nakli yang ada dalam Al-Quran. Selain itu, dengan pernikahan, maka seseorang akan terhindar dari kekhawatiran untuk terjerumus ke dalam perzinahan. Keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab, hak dan kewajiban di antara suami istri. Selanjutnya, membangun keluarga yang bahagia dan masyarakat muslim dan damai. Serta tujuan pernikahan itu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hukum pernikahan dalam Islam. Ya, Ananda, hukum pernikahan dalam Islam itu ada 5 macam. Yang pertama adalah mubah. Mubah itu adalah hukum asal dari pernikahan itu sendiri. Mubah adalah jika seseorang itu melakukan pernikahan, hukumnya boleh. Dan apabila dia tidak melakukan pernikahan, juga boleh, karena tidak ada yang mengharuskan maupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan pada orang tersebut. Nah, dari mubah tadi dapat menjadi beberapa hukum dalam pernikahan. Ya, apabila masuk ke dalam kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu wajib. Nah, seseorang yang mendapatkan hukum wajib dalam pernikahan itu apabila dia telah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah. Dan apabila dia tidak segera melakukan pernikahan, maka khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Selanjutnya, hukum nikah sunnah. Sama seperti nikah wajib tadi, seseorang itu mampu lahir dan batin untuk menikah, namun di dalam sunnah masih sanggup dia untuk mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus ke dalam perzinahan. Selanjutnya hukum nikah haram, yaitu bagi seseorang yang tujuan nikahnya mempunyai niat yang buruk hanya untuk menyakiti pasangannya atau ingin menularkan penyakit yang dibawa atau yang dapat membahayakan pasangannya. Jadi bagi seseorang yang niat menikahnya itu adalah untuk menyakiti pasangannya, maka jatuhnya ke hukum haram dan jika melakukannya tentu berdosa. Selanjutnya, yang kelima, hukum nikah makruh. Hukum nikah makruh kembali lagi ke pengertian makruh. Makruh itu apabila dilakukan, maka dia tidak berdosa, dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Dalam hukum pernikahan makruh, seseorang itu secara lahir, jasmani, dan rohani, dia cukup matang untuk menikah, siap untuk menikah, tetapi secara materi belum mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya atau tidak memiliki bekal untuk memberikan nafkah. Maka jika dia menikah, nanti ditakutkan dia itu akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya. Maka bagi seseorang yang demikian itu, hukumnya adalah makruh untuk menikah. Berikutnya, rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Apa itu rukun dan syarat pernikahan dalam Islam? Rukun adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan dan juga harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pernikahan tersebut. Nah, apa saja rukun dari pernikahan itu? Yang pertama tentu adanya calon suami dengan syarat beragama Islam, bukan haram dinikahi, tidak terpaksa menikah, balik, berakal sehat, laki-laki sejati minimal berusia 21 tahun. Selanjutnya, adanya calon istri dengan syarat beragama Islam, bukan haram dinikahi, tidak terpaksa menikah, balik, berakal sehat, perempuan sejati minimal berusia 19 tahun. Nah, selanjutnya adanya wali calon istri atau wali nikah dengan syarat beragama Islam, balik, berakal sehat, adil, dan laki-laki. Wali dari calon istri ini yaitu bapak kandung dari istri itu, calon istri itu sendiri. Dan
Jika tidak ada, maka kakeknya dari pihak ayah bisa menjadi wali nikahnya, atau saudara kandung laki-laki, atau saudara tiri laki-laki, anak saudara kandung laki-laki, anak saudara tiri laki-laki atau keponakan, paman dari pihak bapak, anak laki-laki dari paman atau sepupu. Nah, untuk wali nikah itu dari pihak ayah. Nah, selanjutnya, dua orang saksi. Adanya dua orang saksi dengan syarat beragama Islam, balik, berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat dan berbicara, adil, dan laki-laki. Untuk dua orang saksi ini bertujuan untuk sebagai yang memberikan persaksian nanti dan mengetahui keabsahan dari proses akad nikah dan memberikan persaksian bahwasanya seorang laki-laki atau calon suami itu telah memiliki istri. Dan selanjutnya adanya sigot, ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan dari wali nikah dan kabul adalah penerimaan dari calon suami. Nah, dengan syarat adanya kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan kabul dengan bahasa yang jelas, tidak menggunakan kata sindiran atau kiasan. Nah, itulah rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Baik, sekian ya Ananda. Kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang membahas tentang materi walimatul usri, hal-hal yang membatalkan pernikahan, juga nikah yang dilarang. Untuk itu, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.